Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah ketemu Mari Senyum hari ini, Jumat 16 September 2022. Gereja memperingati Santo Cornelius, Paus, dan Santo Cyprianus, Uskup dan Martir. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam misi pewartaan ini, Yesus melibatkan 12 muridnya dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit. Mereka itu adalah Maria yang disebut Magdalena, ia sering disebut seorang pelacur, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak wanita lain yang mengikuti Yesus dan membantu karya pelayanan Yesus. Perempuan-perempuan ini memiliki masa lalu yang tidak baik. Mereka dianggap tidak pantas untuk mengikuti Yesus, untuk terlibat dalam karya-karya Yesus. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami pertobatan. Mereka mengalami pembaharuan hidup. Dan karena itu mereka mau melayani Yesus. Orang-orang yang punya masa lalu tidak baik tapi dilibatkan Yesus dalam karya pelayanannya. Diikut sertakan Yesus dalam karya perutusannya. Mereka selanjutnya menjadi orang yang setia menemani Yesus. Mereka selanjutnya menjadi orang-orang yang penuh sukacita, mewartakan kabar sukacita. Yesus tidak melihat masa lalu mereka, tapi Yesus melihat niat dan kesungguhan mereka untuk bertobat, untuk memperbaharui dirinya, dan hidup dengan semangat yang baru. Saudaraku terkasih, dari kisah Injil ini ada pesan yang perlu kita renungkan bersama. Injil ingin mengatakan bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan memakai kita untuk tugas perutusan. Tuhan tidak melihat kita layak atau tidak, kita sempurna ataukah tidak. Tapi yang Tuhan butuhkan dari kita adalah pertobatan, pembaharuan diri kita terus-menerus. Yang harus kita bangun supaya kita semakin pantas dan layak di hadapan Tuhan dan sesama. Dan demikian kita layak untuk terlibat dalam karya pelayanannya. Karena itu jangan pernah takut, saudaraku terkasih. Jangan pernah minder bila masa lalu kita kurang baik atau kita tidak pantas untuk pelayanan Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi yang Tuhan lihat adalah niat kita, kehendak kita, kemauan kita untuk terus berubah dan mau membuka diri baginya. Kita mau dituntut, dibimbing, didampingi oleh Tuhan dalam karya ini. Saudaraku terkasih, saya mengenal banyak sekali sahabat saya yang masa lalunya penuh dengan persoalan. Bahkan mereka dianggap murtad, mereka jauh dari Tuhan. Bahkan ada kalimat yang kurang bagus dianggap brengsek. Tapi atas jamahan Tuhan, mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Sekarang mereka sangat militan untuk melayani Tuhan. Mereka siap memberikan dirinya bagi Tuhan dan sesama. Mereka penuh sukacita, penuh gairah untuk menghadirkan sukacita Tuhan dalam kehidupan. Saya sering menyebut mereka adalah orang-orang gila karena Tuhan.
Saudaraku terkasih, banyak pengalaman di antara kita dalam ketidaksempurnaan Tuhan pakai kita. Maka bagi saya yang paling penting adalah jangan pernah menyesali masa lalu kita. Jangan pernah minder dengan masa lalu kita. Yang terpenting sekarang adalah mensyukuri rahmat Tuhan, mensyukuri sapaan Tuhan, mensyukuri cinta Tuhan yang kita terima saat ini, yang memperbaharui hidup kita. Kita syukuri bahwa Tuhan memakai kita dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Tuhan tetap menyambut dan memakai kita untuk pelayanannya. Dan saatnya sekarang kita memberikan diri untuk Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kita, baik di gereja kita maupun di masyarakat. Saudaraku terkasih, ingat, Tuhan selalu membuka hati untuk kita yang memiliki niat baik untuk melayaninya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.